courage, honor, and humanity. A messenger of peace to his enemies, his leaders, and his people. I hate everything that makes a war. But I do not dare, sir. It's only you, Musa, I can trust. You're just a child. Messenger boy. Where is the code? Sometimes we'll never know success. Sometimes we're afraid to see our own courage. But these just make you see that everything you believe is faith. Cleverness is not only here, but also here. There is no victory in war. The war would only leave suffering and cause everything to be lost. Battle of Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are things with you today? I hope everything is okay. And with me again, let's learn and do together. Okay student, are you ready to study now? Good. Well, in the beginning of the video, I show you the trailer of Battle of Surabaya movie. What do you think about the film? Is it interesting? Good, thank you. That's really interesting. What's on your mind when you see the movie? What's on your mind? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, tentunya ya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Siapa pelaku utama dari The Battle of Surabaya atau peperangan di Surabaya? Tentunya kita akan berbicara tentang pahlawan. Nah, kalau kita bicara pahlawan berarti kita go back to the past. Jadi kita akan belajar tentang recount text, khususnya mempelajari tentang peristiwa bersejarah. Tentunya kita harus tahu dulu dong, apa sih recount text itu? Ya, apa tujuannya dari teks recount itu? Ini adalah tujuan dari teks recount. The purpose of recount text, ya, to retell past experience. And its goal is to entertaining or informing the reader. Jadi menceritakan kejadian atau peristiwa masa lalu yang tujuannya dapat untuk menghibur atau menginformasikan pembaca atau audiens atau penontonnya, ya. Ada banyak jenis recount, ya, kind of recount. Ada personal recount. Ini personal, pribadi, jadi lebih kepada menceritakan pengalaman pribadi. Pribadi siapa? Tentunya si penulis. Kemudian yang kedua adalah factual recount. Sesuai dengan namanya, factual recount berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan dalam ilmu pengetahuan ataupun juga laporan kepolisian, ya, saat kita menjadi saksi misalnya. Kemudian imaginatif, imajinasi, ya, adalah jenis recount yang berfungsi
menyajikan sebuah cerita imajinatif, lalu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Salah satunya masuk kategori ini adalah historical recount. Jadi cerita atau kejadian yang bersifat sejarah, memiliki sejarah khususnya. Struktur dari text recount terdiri atas 3 bagian ya. Yang pertama orientation. Orientation itu adalah sebuah introduction di mana kita memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memahami sebuah teks. Biasanya ini menjawab pertanyaan who, where, and when. Ya, who was involved, where it happened, and when it happened. Yang kedua adalah events. Events di sini berarti rangkaian kejadian atau peristiwa. Di events ini adalah rangkaian kejadian tadi ya, yang disusun sesuai dengan kronologisnya. Jadi harus dimulai dari awal sampai akhir, step by step, runtut semuanya ya. Yang terakhir, reorientation. Reorientation adalah sebuah kesimpulan yang berisikan bisa personal comment tentang kejadian yang telah diceritakan. Nah, ciri dari sebuah text recount apa aja? Ya, tentunya karena berbicara tentang masa lalu, dia akan menggunakan past tense. Kemudian action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang melakukan sesuatu. Misalnya when, stay, attack, and so on. Ada lagi juga penggunaan adverb dan adverbial phrases, khususnya time and place, kata keterangan, khususnya keterangan waktu dan tempat. Misalnya last year, in Bandung, lately, on Monday, on the second day, and so on. Dan conjunction and time connective untuk menyatakan chronological order tadi ya. Kata first, then, next, and before, after that, and so on. Baik, ini adalah contoh dari text recount ya, historical recount Battle of Surabaya. Ada 4 paragraf di sini. Paragraf 1, 2, 3 dan 4. Paragraf 1 adalah orientationnya, 2 dan 3 itu termasuk kategori events, dan terakhir reorientation. Silahkan dipelajari ini karena Mem akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan teks ini ya. Silahkan dijawab pertanyaan ini dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Thank you for your attention ya. See you next meeting. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, having observed and learned the material I explained, I hope all of you get more understand. Please do not hesitate to ask me and inform me. I will be very welcome. Okay, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.